eh, ini dirapikan aja nih. Ini kemudian di save. Save changes ya. Nah, sehingga di sini sebelum ada materi, ada aktivitas, mahasiswa itu membaca pertemuan 8 tentang normalisasi. Yang mau dibahas apa ini? Sehingga mahasiswa juga sudah punya bayangan. Kira-kira mampu apa ini? Mampu menjelaskan ini, mau menguji ini, dan seterusnya. Sampai di sini berarti modalnya ini Bapak Ibu ya. Modalnya adalah ini. RPS. Ini kalau RPKPS ini, aktivitasnya kebetulan RPKPS ini sudah dibuat untuk mengajukan prodi WJJ. Sehingga di sini aktivitasnya sudah online memang. Sampai di sini nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah enggak. Oke. Sekarang kita harus punya materi. Nah, siapkan materinya dulu. Misalnya ini kebetulan saya carinya agak lama. Misalnya anggaplah materinya ini aja. Materinya anggap ini saya edit. Materinya juga dikasih yang seragam. Ini kalau di sini 8 itu belum pernah ada revisi, pertemuan ke-8 misalnya. Misalnya ini. Berarti ini akan saya tempel di sini tadi. Sekarang klik di sini ada aktivitas akan mengarah ke 2 kelompok. Resource itu berarti sumber belajar, bisa buku, bisa file. Jadi tadi Bapak menyiapkan file, bisa punya folder yang nanti diisi beberapa file, bisa label, bisa halaman tertentu ngelink, bisa URL video tertentu atau apapun di luar situs ini yang bisa diambil. Kenapa pakai URL? Karena kita tidak boleh misalnya video di-download ditaruh di sini. Ini melanggar hak-haknya orang lain. Kalau ngelink di YouTube itu nggak masalah. Oke, sekarang kalau di resource di sini Bapak Ibu nyiapkan file, di sini diklik di sini, kemudian add. Nah, sekarang di sini ada file itu membahas tentang apa, gitu ya. Di sini pembahasan tentang normalisasi, misalnya. Nah, sekarang dikasih deskripsi. Sebelum membaca tentang normalisasi, ini dikasih deskripsi ini. Deskripsinya apa? Misalnya dan seterusnya. Di sini kasih deskripsi, ditampilkan biar mahasiswa tahu juga. Kemudian di sini untuk nempel file di sini bisa digeret juga bisa, karena di sini sudah kelihatan pertemuan 8 ini saya geret aja. Saya geret, saya tempel di sini. Nah, sekarang di bawahnya ini ada setting sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, materi ini bisa diakses kapan saja, berarti di sini nggak perlu ada pembatasan di listriknya di sini. Yang lainnya di sini masih default. Di sini otomatis nanti ditampilkan, kemudian bisa diambil, bisa di-download, dan seterusnya. Ini langsung disimpan aja, nggak perlu ada batasan, kecuali file ini hanya bisa dilihat kapan sampai kapan ini boleh dikasih ini. Sehingga mulai kapan file itu bisa diambil, sampai kapan. Jadi ada batasannya, tapi nggak perlu ini. Bukan sesuatu yang rahasia seperti soal ujian itu. Kemudian ini disimpan. Nah, ini berarti tadi penjelasannya ini. Kemudian
yang dibahas tentang normalisasi. Ini normalisasi data dan fungsional dependensi. Ini berarti kalau kita bicara normalisasi aja, ini baru bagian. Berarti Bapak Ibu masih bisa tambah lagi. Misalnya tadi 8A gitu, 8B gitu, bisa ditambah lagi. Pak Slamet, maaf mau tanya dulu sebentar. Jadi, Tadi save-nya save and display atau save apa sebelahnya itu, Pak? Yang diklik gimana? Back to course itu. Balik ke Yang waktu save itu save apa? save and return to course, Bu. Oh, save and return to Di sini- course. di sini juga nggak apa-apa. Ya, Ini jadi berarti itu. langsung, kalau di sini spesifik ke sini, Bu. Oh iya. Di sini, kalau pengen balik, di sini berarti klik di sini nih. Kan balik di sini. Oh iya. Jadi- Cuman pilihan aja ya, Pak. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada dashboard dan posisi ini ya nanti ya. Ini posisi dashboard Bapak Ibu ini ada di mana? Ini berarti saya ada di basis data kelompok ini. Tapi kalau saya tambah ngeklik di sini, khusus ngeklik di pertemuan ini saya edit. Ini posisinya di sini nih. Posisinya di ini. Itu ya Bu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Di Iki API di video dewe sekolah HP ya, ben kelingan terus tutorialnya. Ya Pak Slamet. mungkin Mas Dian ngerekam itu Mas Dian kayaknya. Oh iya. Saya juga Ini ngerekam. Bapak Nggih? Saya juga ngerekam, nggak masalah ya. Oh gitu, nggak masalah Bu. Enggak kena apa-apa, enggak kena. Kemudian Bapak Ibu bisa nambah juga di sini. Nambah materi. Jadi kan untuk membahas pertemuan 8 ini ada 4 file, tambahkan saja. Bahkan bisa nambahkan video. Misalnya Bapak Ibu sudah pernah punya video atau video yang membahas relevan dengan ini bisa diambil. Bapak Ibu misalnya ngambil di YouTube gitu ya. Wes misalnya ini misalnya ya. Ya. Diklik aja di sini. Di copy. Di sini saya akan membuat tutorial. Ini add sumber belajarnya, resource-nya ini, ngambilnya yang URL di sini. Iya ya. Ini add. Terus di sini penjelasan tentang video pembahasan normalisasi misalnya. Kalau perlu deskripsikan di sini, kalau tidak nggak usah. Save lagi. Nah, ini berarti mahasiswa sudah punya satu sumber belajar file, satu sumber belajar video. Nah, sekarang kira-kira ini menggambarkan aktivitas
mahasiswa dengan materi. Ini mahasiswa dengan materi juga. Nah, sekarang pengen kolaborasi, interaksi antar mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosennya. Berarti di sini tambah aktivitas yang di atas. Ini misalnya dikasih forum, ya. Jadi forum itu untuk menyampaikan satu topik tertentu nanti. Forum diskusi. Kalau saya kasih identitas. Ini pertemuan ke berapa ini? Ke 8 ini. Kemudian tentang normalisasi. Di sini dideskripsikan termasuk aturan. Forum ini berlaku untuk semua mahasiswa. Cara menyampaikan gagasan dan pendapat adalah faktor yang dinilai misalnya. Nah, di sini misalnya langsung langsung diharapkan semua mahasiswa biar berpartisipasi, karena di sini jangan sampai yang diskusi cuma 4, 5 atau sekelompok orang saja, sehingga kita nggak tahu cara berpikir mahasiswa itu. Nah, topiknya di sini kalau bisa juga yang menarik, sehingga orang itu orang atau mahasiswa itu akan akan senang mengikuti karena kepancing gitu ya. Jadi normalisasi. Bisa bayangkan jika aplikasi hanya terdiri dari satu tabel misalnya. Ini ditampilkan, kemudian mahasiswa kalau menjawab itu dibatasi misalnya menjawab boleh sekalian, nanti kan jawabannya di text editor ini, menjawab boleh melampirkan satu file misalnya untuk argumentasinya ini dibatasi juga cuman satu. Kemudian di sini nanti ini bisa auto subscription-nya ini bisa dibaca oleh semua orang. Ini nggak perlu biar menarik kasih gambar.
kemudian di save. Nah, ini forum diskusi tadi nanti diatur di sini, tidak boleh bicara di luar topik dan seterusnya. Kemudian di sini bikin topik kecilnya, misalnya di sini jika hubungannya dengan aplikasi yang didukung dengan tabel hanya satu, berarti tidak pernah. Nah, ini berarti sub diskusinya pertama dilihat dulu pentingnya relasi antar tabel. Bagaimana caranya? Di sini kalau perlu penjelasan yang lain bisa ditambahkan di sini. Misalnya apa? Kalau perlu file tambahan bisa ditambahkan di sini. Kemudian di post di sini, lalu di sini dideskripsikan. Pentingnya subtopik itu ya. Nah, sehingga mahasiswa di sini nanti bisa melakukan diskusi sesuai dengan ini, sesuai dengan forumnya di sini. Normalisasi, bayangkan jika pelayan tidak satu punya gambaran di sini, ini yang satu tabel akan ada anomali sehingga perlu dipecah dan seterusnya. Nah, berarti memecah itu bagaimana ini? Memecah itu berarti tekniknya atau caranya menurut Anda gimana? Sehingga mahasiswa akan menjawab. Ya, dipecah saja. Toh, misalnya gitu, ada yang agak guyon gitu. Tapi yang serius bisa jawab pakai teknik ketergantungan fungsional. Contohnya apa? Mas saya bisa ngupload di sini. Contohnya ini gitu misalnya. Karena kalau di sini mau gambar itu kan nggak mungkin, agak sulit. Mungkin pun sulit. Lebih baik dia gambar, kemudian dipoto atau apa, ditempel di sini. Misalnya penjelasannya ini gitu. Misalnya tempel aja di sini. Oh, masih buka ini. Ini jawabannya tadi. Nempelnya pakai file yang lain, kemudian klik di sini kalau butuh, dan di post ke forum. Sehingga di sini akan terjawab dan seterusnya, sehingga ini seperti grup WA nantinya. Ini forum. Oke, kembali ke sini. Berarti Bapak Ibu sudah punya sumber belajar, ada deskripsi mata kuliah, apa yang akan dicapai, kemudian punya satu file, kemudian punya video yang memperkaya materi, kemudian punya forum. Nah, sekarang kalau mahasiswa sudah melakukan ini semua, ini perlu diuji. Setelah belajar, setelah ada forum, kira-kira bisa menjawab pertanyaan, yang desain pertanyaannya mengacu ini tentunya. Mahasiswa bisa menjelaskan ini. Nah, sehingga di sini tambah namanya penugasan saja, assignment.
kemudian add tugas itu berkaitan dengan topik ini. Tugas ini merupakan, atau langsung aja, tugas ini berkaitan dengan normalisasi. Ini bisa dijelaskan yang akan dicapai itu dideskripsikan di sini. Dari tugas ini diharapkan bisa membedakan tentang level dan misalnya ini. Pertanyaannya juga bisa di sini juga. Satu apa gitu. Tapi bisa juga pertanyaannya ada pada lampiran. Ini di display. Bisa juga pertanyaannya di sini. Misalnya ini yang enggak kebuka nih. Ini berarti pertanyaannya, soalnya di sini. Nah, sekarang sampai di sini. Ini berarti sudah ada tentang judul penugasan, bisa ditulis juga di sini. Ini pilihan aja ini. Kalau sudah ditulis di sini nggak perlu di sini. Nah, kemudian tugas ini akan punya kontribusi pada mata kuliah minggu berikutnya. Maka Bapak Ibu harus bisa membatasi biar mahasiswa itu tidak punya tugas tapi tidak dikerjakan, sehingga membahas materi berikutnya itu dia keteteran atau nggak nyambung gitu. Maka tutuplah ya juditnya ini sebelum perkuliahan berikutnya, harusnya begitu ya. Jadi kalau perlu di cut off aja. Jadi ini berarti mulai sekarang ini sudah bisa dikerjakan, batasnya 3 Mei, kemudian kalau perlu setelah itu dia tidak bisa ngirim. Maaf Kalau Pak Slamet, maaf ya? Pak Slamet. Itu ada yang mau join, katanya nggak bisa masuk karena butuh izin. Coba dicek dulu. Gitu. Bentar. Ataukah ada yang mau join tapi ada beberapa yang mau join. Sampun Pak. Sudah ya? Terima kasih, maaf mengganggu. Nggih, nggak apa-apa. Saya ulangi Pak Nggih. Ini tadi sampai pada aktivitas yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Ini memberi penugasan, menguji. Setelah mempelajari materi yang sudah ditempel tadi, video yang sudah ditempel, forum yang sudah disampaikan, sekarang saatnya menguji kemampuan mahasiswa sesuai dengan capaian yang ada di deskripsi mata kuliah itu. Nah, di sini tugasnya ini berkaitan dengan topik utamanya. Kemudian ditulis di sini tentang pertanyaannya, atau bisa ditempel di sini. Tempel di sini. Nah, sekarang masalahnya mahasiswa ini dikasih tugas, dikasih pertanyaan, kan kita punya tujuan ini. Tujuannya biar dia itu
memiliki pemahaman sehingga kalau ikut kuliah berikutnya itu nyambung. Nah, sehingga di sini ada setting, ya. Ini adalah ketersediaan mahasiswa itu kalau menjawab submission-nya itu boleh mulai dari sekarang. Tapi akan jatuh tempo pada tanggal 3 Mei. Artinya pertanyaannya kan begini, setelah 3 Mei itu boleh jawab enggak? Kalau di sini tidak dicentang, boleh. Cuman nanti di buku, di gradingnya, di gradebooknya itu akan kelihatan mahasiswa yang ngirim sebelum jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo gitu. Nah, kalau menurut saya ini dibatasi saja. Sehingga setelah itu tidak bisa mengirim, ini kasih aja tanggal 3 Mei aja. Samakan aja. Nah, kalau perlu pembelajaran ya dikasih di sini. Misalnya aturannya mahasiswa yang telat mensubmit tidak ada ampunan misalnya. Produk kejam sidik misalnya gitu. Nah, ini berarti ya sudah dia. Pak Selamat layarnya gak ketok. Layar monitormu gak ketok. Oh, walah. Sing ketok malah awakmu. Nama ngomong tak kejem-kejem lho. Ayo. Atur guyu lho. Selamat siang Mas Dar. Asik. Ning pojokan layarmu, Mbah. Ning pojokan. Assalamualaikum Maha Guru, guys. Waalaikumsalam. Wes ketok Pak Pujiono. Lah iki kok jawab apa Anda tampilkan apa kepada wis. Ini ketok ora? Wes. Ketok ya. Nah. Kita wis ya. Nah. Oke, saya ulangi nih. Tadi sampai di sini, ini tadi sudah kita bahas. Berkaitan dengan judul tugas, pertanyaannya bisa di sini. Yang kejam tadi di sini Pak Basari. Ya. Jadi dikasih keterangan, mahasiswa yang telat submit tidak ada ampunan misalnya gitu. Ini kejam banget ya. Soalnya kalau ditutup itu pasti rotok repot emang. Nanti Pak, saya terlambat karena apa gitu. Nah, ini bisa juga ditulis di sini. Kemudian mulai kapan? Jatuh temponya kapan? Juditnya, kemudian cut off. Ini jelas mahasiswa di ring ini akan bisa submit, setelah itu tidak. Nah, sehingga di sini ngajari disiplin karena tujuannya adalah materi ini berkontribusi pada materi minggu berikutnya. Kemudian jawabannya, Bapak Ibu itu pengen jawabannya di tag editor, jawabnya kayak gini juga, atau file gitu ya. Jadi kalau pengen nggak download ya online tag aja. Tapi kalau pengen ini ya dikasih ini aja. Nanti ada dia mengirim satu file. Tapi kalau bisa formatnya diatur dulu. PDF semua gitu ya. Kemudian maksimum upload hanya satu file. Kemudian besarnya file di sini kasih yang paling kecil aja. Disesuaikan kira-kira jawab 5 pertanyaan ini misalnya itu butuh berapa lembar gitu. Kalau satu lembar kira-kira besarnya berapa, kalau dipoto kemudian ditaruh di incet di Word, kemudian di PDF kan, kemudian di submit misalnya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, sudah dijawab, Bapak Ibu harus di sini feedback juga. Feedbacknya mau feedback file juga atau komen gitu ya. Jadi
salah satu belajar itu adalah pekerjaan mahasiswa itu dikoreksi yang benar yang kayak apa. Ya, kalau saya sarankan yang komen di sini. Biar nggak ada trik waton jawab, waton koreksi gitu ya. Jadi kan kasihan ini. Mungkin karena waktu dosennya itu juga sempit, download wegah, triknya kayak kemarin menilai cepat. Oh, nggak pernah download filenya kok nilai, ini kan rada nakal ini dosen ini. Harusnya dia menilai dia punya waktu, feedback mau siji-siji itu baru dosen. Kalau nanti saya kasih tahu cara nilai yang trik kemarin itu ketoknya kok nggak bagus juga menurut saya. Apa ini dikasih feedback file gitu ya. Kemudian di sini submission settingnya di sini seperti yang kita ada di UTS ya. Jadi kurang lebih mahasiswa nanti kan nempelkan file itu. Setelah file ditempel itu kan di save. Nah, kalau di save otomatis itu anggaplah submit, maka di sini no aja ini. Nggak perlu klik button. Tapi kesannya aplikasi itu kaku. Nah, kalau menurut saya, tapi tergantung nanti mahasiswanya semakin dewasa semakin bagus dikasih ini. Dikasih yes. Bahwa save itu berarti kemungkinan masih bisa edit. Pas save mikir, oh gitu salah tadi, masih bisa ini. Masih bisa mengedit gitu. Kemudian baru submit submit and all-nya itu belakangan, sehingga butuh ini. Ini seperti Pak Basari tadi ngomong kayaknya pengaruhnya di sini ini. Sebenarnya kalau ini aja save itu berarti submit. Tapi kalau di sini save ada kesempatan edit nanti baru submit. Kemudian di sini dikasih no aja. Jadi mahasiswa itu kalau dikasih yes di sini, nanti setelah submit itu ada lagi satu centangan. Sungguh-sungguh ini pekerjaanmu. Apakah betul Anda pengen mensubmit? Masih ada itu lagi. Rodo cerewet ini tadi nih aplikasinya gitu. Jadi kalau di sini kasih no aja, pokoknya wis bar submit, wis pokoknya komplit grading ke dosennya itu sudah selesai gitu. Kemudian yang sudah dikirim mahasiswa masih boleh ngambil membuka lagi enggak? Ini kasih jangan aja. Nanti bisa-bisa mahasiswanya buka pas dosennya ngoreksi juga, ini kan jadi kacau. Kemudian maksimum di sini ini kenapa nih? Ini harusnya maksimum mengikuti satu aja ini. Apa ini kok? Ini kok sudah default unlimited. Jadi harusnya pilih. Jadi punya kesempatan jawab itu satu aja. Nanti saya carinya. Ini kenapa di ini sudah disable unlimited. Ini ada pilihannya unlimited 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mahasiswa itu maksimum mengikuti menjawab itu hanya satu kali aja. Kemudian berkaitan dengan submission setting. Ini kasih no aja semua. Jadi kalau dikasih yes di sini, jawaban mahasiswa itu bisa dilihat di grup. Nah ini nggak perlu karena sifatnya individu. Notifikasinya di sini juga nggak perlu di sini. Nah grade ini yang membedakan ini. Jadi grade ini kaitannya dengan kelulusan. Jadi mahasiswa itu nanti kalau satu tugas itu nilainya 100, nilai ABC-nya terserah. Di sini pokoknya grade-nya maksimal kita pakai 100 saja. Walaupun nanti dalam satu pertemuan itu ada beberapa
beberapa tugas, ya ini pokoknya yang penting sekali itu dianggap 100 dulu. Ini tugas yang pertama dianggap 30% aja, yang tugas kedua 70%, ya nanti manual aja menurut saya. Ini grading pasnya juga nggak usah dikasih dulu. Jadi kalau misalnya gini, maksimal 100, nanti kan dapat nilai. Kalau grading pasnya di sini 60, berarti kan 60 ke atas itu C, lulus. 60 ke bawah itu kan D, nggak lulus. Jadi nanti kaitannya dengan feedback ke mahasiswa, Anda lulus, Anda tidak lulus gitu ya. Kemudian di sini report aja, karena kita nggak bikin grup di sini. Bisa jadi satu kelas itu dibikin 2 grup Bapak Ibu. Tapi itu nanti aja. Jadi yang pinter dikelompokkan grup pinter, yang nggak pinter itu bisa juga. Nanti tugasnya yang ke grup nggak pinter kayak gini, yang ini terlalu membedakan. Nanti Bapak Ibu report, mahasiswanya yo protes juga. Kemudian tugas ini karena sebenarnya tadi hanya 1 kali ngikuti, tadi mana? Ini. Maka ini nggak perlu lagi, nggak perlu ada restriksi akses. Wong hanya bisa ngikuti, buka kapanpun itu nggak begitu pengaruh, kecuali misalnya gini, mahasiswa dikasih kesempatan 3 kali, misalnya tadi maksimum mengikuti 3 kali, kemudian diambil yang tertinggi nilainya, terus dikasih ring waktu, ini baru masuk. Jadi pekerjaan bisa dikerjakan dari kapan, kemudian sampai kapan di sini. Ini dikasih setting ini. Jadi dia nggak perlu mengerjakan kali waktu, mungkin bisa dalam 3-4 hari itu bisa dikerjakan. Jadi kalau maksimum atemnya di sini bisa lebih dari 1 kali. Kompetensinya kita belum tahu, ini nggak perlu diisi. Ini nanti tugasnya Pak Suci ini. Tugas itu mencapai kompetensi atau tidak, kemudian disimpan. Nah, di sini kalau mahasiswa ngeklik di sini, sehingga mahasiswa harus ngeklik ini. Kalau tadi tugasnya itu Bapak Ibu tulis dalam file, sehingga mahasiswa membaca. Nah, mahasiswa membaca, suruh ngerjakan ini. Tapi kalau Bapak Ibu tadi di sini menulisnya, berarti mahasiswa menjawabnya itu, ya, menjawabnya diketik di ini juga, diketik di teks editor itu, sehingga nanti ini karena ini kelas dummy, sehingga nanti belum ada yang ikuti, ini nggak ada usernya, partisipannya 0 ini, sehingga saya nggak bisa kasih, atau saya kasih contoh yang di tempat sini aja, sama-sama yang sifatnya assignment. Ini assignment PTE Meli online ya. PTE Pak Basari ya ini. Itu. Oh, belum Pak? Ini saya kasih contoh yang assignment juga. Nah ini contohnya tadi, kalau ini partisipannya 40,
kemudian ada draftnya 6, kemudian ada 17 yang submit. Nah, di sini kalau Bapak Ibu grading, karena Bapak Ibu tadi mensyaratkan masih menjawab dalam file, maka Bapak Ibu harus klik satu-satu ini. Klik, dibuka jawabannya. Nah ini setelah membaca baru ditutup. Apa ini PTE? Terus di sini kasih nilai gitu ya. Tadi kan grade out-nya kan 100. Oh ini 80 misalnya gitu. Terus Bapak Ibu tadi kan misalnya dapat 60 itu kan tanda tanya ini. Bapak Ibu harus tanggung jawab, jawaban Anda agak ngawur, sehingga sampai di sana nanti. Nah, karena tadi di setting Bapak Ibu namanya belajar, jawabannya kurang sempurna, harus dikasih sempurnanya bagaimana ini. Jadi tadi setting behavior untuk jawaban sama feedbacknya tadi. Nah, saya menyoroti juga yang ini kan sama tadi. Kalau satu-satu kan gini. Kemudian kalau pengen mudah, ini edit setting. Enggak. Ini saya lupa settingan mengoreksi mudah itu dia apa ya, Mas Fajrian. Mas Fajrian, Mas Erwin. Ya, Pak. Biar kuda munculnya di sini. Scroll ke bawah, Pak. Kalau ke bawah. Oh ya. Quick grading-nya dicek. Oke, ditaruh di sini nih. Nah ini kan rada ngawur ini. Kalau orang download kok biji ini, menurut saya ini rada bahaya ini. Ini buat dosen yang kira-kira cah iki 70 wis gitu. Ini rada kacau ini. Kalau nggak kepepet jangan digunakan Bapak Ibu ini. Ini kemarin ini diamini banyak orang ini. Ini rada bahaya ini ya kalau itu disetting. Namanya dosen pernah kasih tugas, dijawab suratnya, jawab attachment-nya ya dibuka. Menurut saya ya kayak gitu. Itu sudah
dosen yang benar ya ini diklik, kemudian seket, jawabannya elek, dikasih feedback, jawabanmu piye gitu, harusnya gitu. Oke, saya kembali ke sini, kembali ke ini saya ulangi, berarti sudah pernah ada pertemuan ke-8, pokok bahasanya ini, mahasiswa punya kemampuan yang mencapai ini, sehingga Bapak Ibu membuat materi ini, membuat forum ini, membuat tugas ini, sehingga nanti dievaluasi apakah ini sudah mencapai seluruh ini kemampuan ini. Karena Bapak Ibu yang tahu mahasiswa itu. Sebelum saya lanjutkan, saya ke forum dulu. Masih banyak yang Pak Samad, ya, ditanya aja Pak Mat. Gimana? Bisa ditanya jawab dulu mungkin dari yang tadi dicoba. Sebentar Pak, ambil ya, saya agak nggak dengar ini. Jadi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung langsung bagi yang barusan bergabung, selamat bergabung. Ya. Oh, itu gimana? Bagaimana Bapak Ibu, masih atau ada pekerjaan yang belum selesai? Bisa lihat salah satu pekerjaannya enggak ya? Bisa di share misalnya. Halo Pak Basari, Mas Rizal. Saya pengen lihat dari sisi Bapak Ibu, salah satu yang bisa di-share hasilnya tadi, ada 4 aktivitas tadi. Hasil kulino itu tadi Pak ya? Monggo Pak Basari bisa di-share, diklik di kanan bawah itu ada share screen-nya Pak Basari. Biar saya bisa lihat Pak Basari. Mungkin nggak ngerti Pak, Selamat Pak Basari. Yang tahu dulu saja. Pengen ngecek yang sisi partisipan Pak, sisi apa? Dosen ini. Tadi kan saya bikin pertemuan 8 tadi. Ada deskripsi. Kemudian ada
file tadi, ada video, ada forum, ada assignment. Saya pengen lihat salah satu aja. Yang sudah kali Pak Slamet. Mungkin teman-teman belum mengaplikasikan, baru menyimak tadi. Mungkin ya. Mungkin dikasih waktu dulu atau bagaimana, atau yang sudah mengaplikasikan tadi langsung itu bisa di share gitu. Itu mungkin dikasih waktu Pak Slamet. Ini kan tadi mungkin teman-teman sekalian yang tadi sampaikan Pak Slamet ini yang belum jelas yang mana gitu kan. Sambil mungkin Ibu itu mengaplikasikan gitu, mungkin ada waktu 30-an menit gitu. Oh gitu ya, saya pandu 30 menit. Iki gitu Mas Rizal ini dicek ini ya. Ngopo iki ana wonge apa ora iki? Rizal iki nyimak tok ora duwe kamera dek kuwi. Laptop. Kamerane ning laptop ora iso iku. Ora, mong iso wis tampil lho. Wis tampil lho. Karo ngopi nang ngarep manuk. Pak Rizal. Wah, pencitraan ini. Tes. Pak Heru kali. Pak Heru Pramono, Pak Heru. Sudah Pak Heru. Aku dulu Pak, wah nyimak tok ngeluh kok. Yang perlu diulang yang mana ini? Ora iki nek Bu Floreng. Aku kuwi nek dua pekerjaan sekaligus sih angel. Nek nyimak tok gawe tok ngono. Oh, berarti tapi mau jelas sampai bagus Pak Slamet. Nah, berarti nganu Pak Slamet kasih waktu 30 menit untuk teman-teman mengaplikasikan gitu. Berarti break 30 menit sambil ngerjakan itu ya? Iya, Pak Slamet kan iso jalan-jalan ning jopo sik to, ora kemung opo kali. Aku ngecek tukang isik lho. Ayo. Cek tukang iki lho. Arek emosi iki wah guys syukur nang sebelah omah. Wes solare mlebu kabeh. Ora iki memang anu Pak Slamet. Mergo sing iso sabar Pak Slamet kuwi, nek liyane wis dibandem. Monggo dimoderatori 30 menit ya Pak Puji ya, sampai jam 12. Ya, sampai jam 11 toh. Enggak, ini 30 menit untuk membuat itu. Ya, membuat itu toh. Nanti salah satu menyampaikan gitu. Ya, betul. Sambil dalam proses pembuatan kan mungkin ada teman-teman pada saat ngeklik itu kan ada kesulitan dan seterusnya, itu bisa disampaikan di sini langsung aja, enggak usah pakai chat gitu biar itu tutorialnya jelas. Yang itu ya, yang untuk dosen itu ya, tutorial penggunaan LMS untuk dosen itu. Iya. Kalau yang dari Kediri ini hanya bisa menyimak ya Pak Piki ya, Pak Piki atau Pak Ivan ya, yang masih yang on di sini siapa dari Kediri? Siapa namanya Pak? Banyak, ada 7 itu. Bu Eri, ada Bu Eri, terus ada Pak Piki tadi, tapi saya lihat Pak Piki tadi keluar gitu. Pak Ivan, Mas standby Pak Ivan, oh standby laptopnya kali. Pak Ivan, terus ada Pak Rizal, Pak Rizal dini sebenarnya. Pak Wildan. Oh, Pak Wildan juga ada ini ya. Iya Pak. Nah, Pak Wildan sudah ini ya, hanya bisa menyimak ya, belum bisa masuk di Klinonya ya. Dia mau saya pelajari nih Pak. Oke ya. Iya. Ya udah, tampil nanti itu dipelajari besok kan, tadi kan Pak Abdul bilang itu kan nanti terus bisa menggunakan Kulino. Gitu. Iya. Selamat siang Pak Puji. Iya Bu. Kita dari Kediri
Jadi mungkin nyimak dulu ya Pak. Oh, J, Bu Tias, J. Matur sembah nuwun. Mungkin kita bisa kasih nanti videonya atau tutorialnya. Kita di Kediri Ya, nanti Bu. bisa kita pelajari. Matur sembah nuwun. J, Bu, J. Oh, sabar banget aku sih. Pak Bas ora enek gambare kan. Anane A tok iki. Oh iya. Lah, Tatap mukane wong iki pengganti tatap mukane kelas kok Pak Bas. presentasi Tatap mukane ke A tok iki. Persiapan kayak kolak. Kok ngerti. Oke, kita gue wae dhewe iki. Suarane liyane ora ono. Pak Sulis ono lho. Bosen. Pak Sulis gimana Pak Sulis? Harus bisa Kesulitan masuk Pak. Kalau yang kulinonya aman Pak, bisa. Sudah bisa ini. Kulino aman. Iya, bisa. Nah, coba di Sama ini kadang ini Pak Sulis sudah Pak. oh belum Pak, kalau yang dikerjakan itu belum Pak. Maksudnya saya sudah bisa masuknya ke kulinonya sudah bisa. Oh, sudah bisa masuk kulino. Maksudnya, Ya, nanti kulino masuk. minggu lalu Pak sudah tanya sama Mas Amin Pak. Untuk yang paspor itu loh Pak. Nah. Ini Pak Sulis di mana ini? Di UNES? Enggak Pak, ini di kampung halaman Pak. Oh, kamu deh nggak boleh. Terus saya pulang kampung Pak, nggak mutu Pak. Pulang kampung Pak. Oh, podo karo sarapan karo mangan namanya. Bu Ayu kalau mau tanya langsung aja Bu di sini Bu, jangan dicat. Pak Selamat itu Bu Ayu mau tanya kayaknya. Nah, gimana? Nah, Bu. Ayo Bu. Alah, Bu Mas Ayu. Taufik, ayo Mas Taufik. Taufik Anas. Mas Taufik Anas, halo. Oh. Sorry. Aku mau tanya nih. Ya, gimana Bu? Pak Selamat Bu, Pak. Saya kan kemarin coba udah bikin sebentar presentasi kulino ya. Bentar. Ini kelihatan nggak? Halo? Oh, ini Bayu Pratiwi. Ayo. Ini Pak, dari Bandung. Pak, mau tanya Pak. Jelas Bu. Biar kelihatan Bu, dipresentasikan dulu Bu, sebelah kanan bawah. Udah saya coba share, ini kelihatan nggak? Belum. Belum. Yang bawah Bu, kanan. Oh, present now itu ya. Share. Lah. Udah. Tunggu sebentar. Ini yang UTS kemarin kan? Belum. Share-nya jangan di ini Bu, jangan di Chrome-nya, di PPT-nya atau di ininya. Ini saya di Chrome-nya Pak, karena kulino Jangan di saya buka Chrome. kulino. Di PPT-nya. Di kulino Pak, saya buka kulino, saya buka. Nggak ke share ya? Nggak ke share. Cuman ada. Saya share untuk yang Google kulinonya Pak, Kulino Dinus ICID. Nggak ke share? Enggak. Gimana ya? Itu yang Di share ininya aja Bu, screen-nya aja Bu. Screen-nya. Caranya Iya. gimana sih? Presentasikan, terus ada pilihan kan. Pilih yang seluruh layar Anda. Oke. Oh ini. Itu. Ini, kelihatan? Belum. Ini layarnya. Saya buka kulino. Nggak mau ya? Kok nggak mau ya? Sebentar. Show your enter screen. Kelihatan nggak Pak? Belum Bu.
Itu yang pakai jendela itu loh, Dian. Jendela terus sebelahnya Chrome itu loh. Kalau jendela juga bisa milih jendela kan Bu. Terus Sebelahnya Chrome itu loh, Bu. habis milih jendela, silakan dipilih yang kulinonya Ibu ada di mana. Kalau dibuka di Chrome berarti pilih yang Chrome. Kelihatan. Oke, udah. Sampun. Ya. Ini ya. Saya tuh mau tanya kok. Berarti kan kalau yang kemarin memang saya baru coba masukin dua materi. Terus gimana caranya saya tahu bahwa mahasiswa itu dia sudah misalnya sudah membuka materi-materi yang dibuka. Misalnya kan ini contoh misalnya yang pertemuan kedua. Terus bagaimana saya mengontrol mahasiswa itu sudah membuka pertemuan ini? Karena untuk melanjutkan ke pertemuan 8, saya akan coba masuk ke pertemuan setelah mitas. Terus saya ingin kontrol siapa yang sudah membuka setiap pertemuan yang dibuka. Itu gimana Pak caranya? Itu aja. Sudah itu Bu? Ya, itu Pak. Saya matikan lagi. Ini Bu Ayu ya, misalnya Ibu Ayu di sini nih ya, kelas ini ya. Ini pengen tahu aktivitas mahasiswa sudah pernah apa saja. Ini ada set administration di sini. Dan di sini ada log ini. Agak Materinya Pak Slamet nggak kelihatan. masa? Sudah saya share ya? Nggak kelihatan Ibu? Belum. Di saya kelihatan sih Bu. Sudah saya share ya? Kelihatan Bu Ayu? Nggak kelihatan. Cek untuk akunnya Pak Slamet yang satunya Pak. Yang mana? Mungkin Bapak Ibu ngeceknya ke akun Pak Slamet yang satunya. Ini tampil loh. Tampil ya lah ya? Di punya saya sih tampil tadi. Ini punya saya, Anda ditampilkan ke semua orang nih? Iya, di tempat saya juga terlihat. Lihat ya? Ya. Bu Ayu masih nge-share itu mungkin? Dihentikan ya Bu? Halo Bu Ayu. Kelihatan ini ya Bu ya? Kelihatan nggak ini? Kok saya belum ya?
Bentar, mungkin saya harus klik yang lain. Nunggu Bu Ayu dulu biar bisa kelihatan yang tanya soalnya. Bagaimana Bu Ayu? Kelihatan? Oke, saya anggap kelihatan aja ya, karena yang lainnya kelihatan soalnya. Ini Bapak Ibu bisa tadi mulai dari di sini ada set administration di sini, kemudian ada report, kemudian ada log. Ini diklik aja. Ini pengen tahu, tapi ini semua lognya ini. Kemudian dicari di sini mata kuliahnya apa ini. Misalnya ini aja, misalnya Bu Ayu ngajar ini misalnya ini. Hah? Kemudian partisipasinya itu mau dipilih, ini diklik aja. Mata kuliahnya dipilih tadi apa tadi? Nih misalnya ini. Karena Bu Ayu nggak kasih instrumen tertentu, misalnya instrumennya itu submit penugasan atau mungkin choice atau apa, sehingga bisa tahu. Jadi ini yang ambil kelas ini ada sejumlah, bisa dicari satu-satu atau di sini harinya juga diambil hari tertentu, aktivitasnya apa di situ. Pak Slamet. Iya. Pak Slamet. Iya. Yang ditampilkan Pak Slamet itu site administration. Mungkin Bapak Ibu di situ tidak ada menunya. Jadi gitu. lewat course deh. Coba Mas Fadrian yang ngasih reporter itu. Dipandu lewat tampilannya Pak Slamet ya. Sekali ini. Masuk ke kelasnya dulu Bapak. Masuk ke kelasnya dulu. Kelas. Mata kuliahnya diklik dulu Bapak. Masuk ke mata kuliahnya dulu. Pak, tampilannya kok hilang Pak? Hilang. Tampilannya Pak Slamet. Mas Slamet. Bentar, Bu Ayu bisa ngikuti nggak ini? Bu Ayu bisa ngikuti? Kok nggak ada suaranya ya? Di mute Bu Ayu, Pak. Bu Ayu bisa ngikuti? Bisa lihat? Ya, bisa lihat. Bisa lihat. Bisa. Oke. Sekarang jadi ada Ibu Ayu harusnya itu administrator ya? Oh ya. Ibu Ayu ya. Jadi
Di sini ada log di ini ya. Di kelasnya Bayu. Ini di kanan ini. Nggak tahu kalau dirubah di kiri. Kan bisa dirubah nih, digeser aja nih. Oke, berarti di administrasi ya? Di report ini. Tapi kalau Bayu punya level yang lebih tinggi, admin untuk tahu, misalnya Bayu kan koordinator mata kuliah nih. Bukan, Pak Slamet. Punya 10 apa? 10 dosen yang di bawah dalam satu koordinator itu Bayu bisa pakai yang level yang pertama tadi, walaupun nggak lihat itu ya, di site administration, sehingga bisa lihat aktivitas dosen lainnya. Kalau di sini terbatas pada mata kuliahnya ini kalau Bayu kelasnya ini, kemudian partisipannya di sini sejumlah berapa ini kan pengen tahu maksudnya gitu ya. Itu hari apa saja? Apakah semua hari? Aktivitas apa saja gitu? Apakah khusus topik tertentu? Misalnya hanya pertemuan satu gitu ya? Atau semua? Ini tinggal diambil lognya aja. Karena ngambilnya semua, sehingga di sini dia pernah apa saja ini. Dia pernah buka course-nya, kapan, dari IP berapa. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini Bu Ayu. Kalau kita melihat mahasiswa dari ini kan kayaknya nggak apa ya, kurang cocok lah ya. Tapi kalau Bu Ayu sudah punya kuis, sudah punya apa, itu kan rodok cocok gitu ya. Sehingga di sini ngambilnya tentang penugasan ya, tugas ketiga itu kan mungkin ada yang lognya, ada yang hanya login nggak mengerjakan. Kalau pengen tahu yang mengerjakan ya yang ini, yang attend aja ini, yang di sini nih. Ini aja. Orang ini berarti yang submit 34 itu tadi. Tapi kalau Bu Ayu tenagane turah pengen ngerti bocah ini opo wae ya yang tadi nih. Yang log ini aja. Yang log ini banyak sekali ini. Kemudian bisa di-download terus diolah sendiri itu. Metadatanya buat apa? Begitu Bu Ayu? Ya Pak. Pak Slamet. Ya Pak, boleh nambahin dikit Pak? Tambahin Pak. Saya tak ikutan nge-share presentasi. Mas Fahri. Enggak, tak present dulu. Sudah tampil? Belum. Sudah Pak. Ya. Ini nambahi baru saja kemarin saya install plugin analitik. Jadi di report ini tadi yang ditunjukkan Pak Slamet kan yang bagian log ini ya. Itu ibaratnya data mentahnya. Nah, kalau yang data berupa analitik ini barusan saya install plugin kemarin, itu kita bisa melihat di sini ada misalkan contoh ini konten akses. Konten akses, saya misalkan pengen tahu kalau file mana saja yang sering dicek mahasiswa gitu ya, dari tanggal 1 April misalkan. Ya, build graph. Nah, ini kelihatannya dia jadi lebih
jelas di sini. Jadi misalkan kayak ini ada review ini yang akses ini 23 orang, itu siapa yang akses? Oh ini namanya ini semua. Yang nggak ngakses siapa? Oh namanya ini semua. Itu semuanya kelihatan di sini. Jadi dia lebih apa? Dia cuman apa versi matangnya, versi grafnya dari yang log tadi. Ya, kurang lebih gitu saja, Pak. Oke, ada tambahan itu berarti Mas ya? Iya, Pak. Itu setiap dosen otomatis ada atau harus ngeset, Mas? Semuanya otomatis ada. Otomatis ada ya? Iya. Baru saya install kemarin, Pak. Jadi sebelumnya belum ada. Oh, gitu. Iya. Oke, thank you Mas untuk semua dosen. Kalau pengen tahu aktivitas dari objek-objek yang ada di wall-nya, bisa menggunakan di log, di report di situ. Kemudian ada bawah, ini khusus partisipan atau semua termasuk dosennya Mas? Khusus siswa kayaknya Pak. Siswa ya? Iya. Berarti tambah satu lagi kalau untuk dosen koordinator kan ngecek itu juga analitik grafnya untuk aktivitas dosennya. Mungkin itu Mas Fahri. Ya, coba nanti tak cari dulu ya Pak ya. Ya, ini tadi menjawab yang default sudah dikasih plugin Mas Fahri sehingga dari Excel di metadatanya itu sudah bisa dianalitik terhadap semua objek yang ada. Jadi kalau semua bikin aktivitas dan semua bikin resource itu berarti objek. Objek itu berarti ada catatannya, ada lognya. Lognya itu kalau standar tadi kita milih satu-satu itu mau objek apa gitu. Nah dengan Mas Fahri ini sudah dibikin semacam interface-nya sehingga analitiknya itu sudah satu halaman bisa nampilkan cut atau grafiknya yang kaitannya dengan aktivitas. Jadi yang aktivitasnya sedikit berarti barnya sedikit, yang banyak. Gitu Bu Ayu ya. Saya kembali lagi ke Kak, tanya lagi nih. Yeah. Itu kan kalau yang saya lihat kan kalau memang waktu yang ujian kemarin, kita memang bisa melihat partisipan, terus aktivitasnya bisa lihat. Kalau yang materi biasa itu kan saya cek, kalau saya klik misalnya pertemuan atau materi itu dia balik lagi gitu. Kalau hanya kita ngetik yang pertemuan itu cuma langsung ke slide-nya. Jadi kita nggak bisa ngeliat aktivitas dari seperti yang kemarin di ujian. Itu kayaknya udah beda ya. Itu gimana Pak? Apa yang tadi Mas Fahri ya belum dimasukkan? Karena kalau yang ujian kemarin kita bisa lihat aktivitas. Misalnya gini, ada pertemuan 1, pertemuan 2. Pertemuan 2 ada kuisnya, kuis 1, kuis 2. Nah, Ibu Ayu pengen tahu aktivitas partisipan terhadap pertemuan 2 aja. Kan ada tadi udah. Ada namanya tadi kan, yang Mas Fahri sudah kasih di atas itu. Oke, berarti setiap pertemuan itu kita cek dulu ya. Itu tadi kan ada di log, di report itu di menu mana? Kan pertemuan Bu, objek ya. Objek itu apapun. Satu pertemuan itu bisa beberapa objek loh ya. Bisa bikin materi ada, berarti ada filenya itu, materi itu. Bisa video, bisa tugas, bisa desain. Itu sudah dibikin lognya. Sehingga tujuannya kalau yang paling kanan barnya garisnya itu sampai kanan itu berarti paling disenangi mahasiswa, paling sering dibuka. Cuman detailnya yang buka tok apa buka moco yang kurang ngerti. Yang penting percaya wae iku buka gitu. Kan buka bar iki nutup ya ora apa-apa kan. Lah kalau yang standar tadi ada kapan dia buka, dari IP berapa sampai kapan ada. Kalau ini pokoknya di counter aja jumlah yang mencelok di sini. Di itu. Oke Pak, nanti saya perbaiki lagi untuk yang pertemuan ke-8. Makasih ya Pak. Paling gampang gini Bu Ayu, kita jangan curiga sama mahasiswa. Pokoknya yang mengerjakan itu pernah belajar gitu aja. Kita kan nggak sinkron. Jadi kalau Ibu Bu Ayu kasih materi, mau dibuka nggak urusan gitu ya.
Tapi tugas itu kalau nggak baca sih nggak iso gitu nih. Harusnya nggak bisa. Jadi untuk menjawab kuis itu harus baca dulu paling enggak. Nah, sehingga 1 minggu itu batasi, ujungnya adalah mengerjakan tugas. Nah, kalau mengerjakan tugas mesti positive thinking, dia pernah membaca, pernah melihat video, pernah ikut forum. Nah, itu aja. Jadi positifnya, entengnya kita juga di situ aja. Gitu ya Bu Ayu ya. Berarti yang sudah jadi Bu Ayu ya. Yang lainnya Pak Rizal loh. Pak Pak Rizal. Mas Fahri, log analisis untuk dosen ya, biar kaprodinya juga engko nak tengok kasih itu aja. Susah Pak carinya Pak. Yo suwe-suwe iso. Pak Puji piye iki? Ini nunggu Pak Rizal kan masih ada waktu 15 menit gitu kan. Ya, satu lagi mungkin di-share yang sudah tadi gitu. Tadi kan sudah punyanya Bu Ayu. Gitu Bu Ayu wis dadi, cuman belum ada forumnya ya, lihat ya. Nanti tambah. Di forumnya bisa diancam juga loh Bu. Awas ya, nilainya nggak keluar kalau nggak aktif di forum gitu ya. Ya ojo lah. Ojo ngancam gitu. Loh, ngancam bagian kedisiplinan. Ojo. Ngancam berarti ojo. Sudah dikasih forum diskusi no layanan. Ora ento kekerasan. Nah, iya kuwi kekejaman kuwi. Selamat siang, Pak. Ya. Ya. Pak, mau tanya untuk bagian kuis itu dituliskan di mana ya Pak pertanyaannya? Kuis. Ini kan mau kasih materi, terus nanti dikasih kuis. Nah, ini pertanyaan. Kan ada Bu Mariani, Pak. Bu? Mariani. Bu Mariani FKM? Iya, FKS. Rasa kesusu Bu, urung tekan kuis Bu, saya partisipan. Ya sudah Pak. Terima kasih. Biasanya nanti Bu, sabar Bu. Oh ya, ya sudah Pak. Nanti. Iya nanti Bu. Terima kasih. Rizal. Nah, Rizal melebu metu. Rizal. Bu Cindy, ini ada pertanyaan Pak. Iya. Bu Cindy. Monggo Bu Cindy diaktifkan mikrofonnya. Kopas jawaban UTS memungkinkan terjadikah? Itu kan dari Bu Cindy. Kopas jawaban UTS memungkinkan terjadikah? Kopas dari teman. Iya. Itu pertanyaan itu. Pertanyaannya. Kopas jawaban UTS memungkinkan copy terjadikah? paste maksudnya. Copy paste. Ya, copy paste dari teman. Pertanyaannya itu bentuk soalnya assignment atau kuis? Monggo Bu Cindy dilanjutkan, diaktifkan mikrofonnya ya. Ya Pak, terima kasih. Assignment waktunya 90 menit Pak. Assignment, pertanyaannya bisa di copy paste atau tidak gitu ya? Betul. Kalau assignment itu mungkin Bu. Assignment itu berarti mahasiswa itu nulis dalam file, kemudian filenya itu dikirim ke Ibu. Biar tidak terjadi seperti itu, dipersulit sedikit. Jangan ditulis pakai komputer, tulislah pakai tangan. Tulisnya pakai tangan, kemudian dipoto, fotonya diinsertkan ke Word, Word-nya dikirim gitu aja. Dengan catatan di sini waktu mengerjakannya memang punya jeda ya. Jadi 90 menit, ada orang 40 menit selesai. Kan bisa main-main ini. Ini bisa main-main dengan temennya, dengan pacarnya, dengan siapa gitu. Ini loh jawaban saya, kan gitu kan.
Kalau filenya itu komputer, filenya dikirim, kan tinggal ngedit namanya saja. Tapi kalau tulisannya tangan, otomatis dia akan nyalin juga agak lama kan. Sehingga itu agak sulit untuk istilahnya diplagiatkan. Makanya kalau bikin ujian itu paling sulit ditiru. Itu adalah campuran, ini kelompok kuis, campuran antara checkpoint sama essay. Itu bisa dirandom, kemudian bisa diacak juga, jadi double pengacaan. Soalnya satu orang dengan orang lain itu soalnya bisa beda-beda karena ngambil dari bank soal. Terus kalau soalnya sama, ABC-nya itu tempatnya nggak sama karena ada shuffle dan random itu, sehingga satu orang walaupun sudah selesai itu nggak bisa dipakai oleh orang lain. Jadi memang tingkat keamanan paling rendah itu di assignment, tapi dosen bisa menyiasati itu tadi. Jadi kalau assignment itu tulislah tangan dalam kertas, kertasnya dipoto gitu aja. Kemudian dari foto itu kalau pengen PDF ya taruh PDF, tapi kalau ibu tidak membedakan jenis file, bisa saja hasil fotonya itu filenya dikirim langsung juga nggak apa-apa. Itu Bu ya jawabannya Bu ya. Namanya ujian jarak jauh itu ya resikonya memang ada seperti itu. Cuman kita harus bisa memitigasi ya, atau bisa memperkirakan rawannya di mana sehingga kita bisa mensiasati itu. Ya, bisa mensiasati itu. Nah, besok-besok kalau pengen cari yang aman ya itu Bu. Soalnya itu dalam bentuk kelompok kuis. Kelompok kuis kan banyak. Ya, tidak hanya checkpoint dan essay aja, ada true and false, ada macam-macam gitu. Itu dibuat bank soalnya, kemudian diacak, dirandom dan di shuffle sehingga setiap mahasiswa memiliki soal yang berbeda. Itu Bu ya. Bu siapa tadi lali aku. Baik Pak, makasih Pak dengan Cindy tanpa L. Oke, terima kasih Bu. Oh, orang hilang ya. Monggo Pak Puji, selanjutnya. Apa dilanjut di kuis? Atau istirahat dulu? Benar Ahmad? Gimana? Ya istirahat atau dilanjut? Masih ada satu kuis. Lanjut aja, Pak. Gimana? Lanjut sebentar. Lanjut. Yuk, sebentar. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Tadi seperti yang ditanyakan Bu Mariani FKM tadi. Selanjutnya kita bikin kuis. Saya share dulu.
Oke, Bapak Ibu, sekarang kita tambahi di sini kasih kuis. Jadi diklik di sini. Ini ada aktivitasnya, kelompoknya ini. Kuis, kasih judul kuis pertemuan berapa ini? 8 tentang normalisasi. Kasih deskripsi. Tujuan kuis ini apa? Dan di sini, nah, kemudian timing di sini, ini sama. Jangan sampai kuis ini kalau punya kontribusi terhadap materi berikutnya, itu boleh menjawab lebih dari minggu yang akan datang. Jadi di sini bisa dibuka di sini, kemudian minggu berikutnya itu kasih tanggal misalnya 30 misalnya. Halo? Iya. Gimana Bu Ayu? Siap, Bambang. Ada pertanyaan ya? Bukan ya? Kemudian Bapak Ibu memperkirakan orang ini kalau mengerjakan ini berapa? Ya, normalnya berapa menit misalnya. Ini dikasih waktu misalnya 60 menit. Ini yang kemarin juga jadi masalah waktu ujian. Ini jika waktu habis ya di sini, maka kalau kemarin itu banyak yang waktunya habis itu belum disubmit gitu ya, sehingga disubmit otomatis oleh LMS karena di sini submitted automatically oleh LMS. Nah, yang jadi masalah pada saat submit otomatis servernya memang di hari pertama kedua itu masalah, sehingga akan jadi masalah. Nah, kalau sekarang saya harap seperti ini, tapi kalau servernya bermasalah, pilih ini, dikasih jeda waktu. Dikasih periode kalau waktunya habis, misalnya checkpoint gitu, aduh waktunya habis. Dia nggak bisa ngeklik jawaban yang belum selesai, tapi dia diberi kesempatan misalnya 10 menit. 10 menit untuk menyelesaikan submit itu. Jadi dia dikasih waktu hanya untuk submit, bukan mengerjakan soal. Nah, cuman yang jadi masalah, nah 10 menit itu dia juga nggak selesai juga, yang masalah juga ini. Jadi semuanya tergantung mahasiswanya, juga tergantung kondisi servernya juga, gitu ya. Dan grade. Nah, perlakuan terhadap ujian sama kuis di pembelajaran ini rodok agak berbeda. Jadi kalau di ujian itu mungkin ini nggak perlu diapa-apakan gitu ya. Tapi kalau di pembelajaran di sini, ini mungkin mahasiswa boleh lebih dari 1 kali nggak masalah. Nanti diambil yang grade paling besar. Karena belajar, saya ngerjakan ini bisa jadi dia mengerjakan sebelum belajar. Ternyata nilai saya sekian, tak belajar lah. Nah gitu. Sehingga di sini kalau ini kan bukan UTS ini. Ini berarti boleh lebih dari 1, 2, 3 aja. Nanti diambil yang paling baik. Tujuannya dia ngulang sekali, 2 kali itu dia belajar. Nah, kemudian grade pasnya itu bisa diisi juga. Misalnya 60 itu adalah batas lulus dan tidak.
Tapi kita tidak membatasi lulusnya itu ABC dan seterusnya. Pokoknya lulus, lebih dari 60 lulus, di bawah 60 nggak lulus. Nah, ini kaitannya dengan ini, overall ini. Kalau dikasih itu, berarti di sini 60. Ya sih 60%. Di sini nanti, di sini bisa dikasih selamat, Anda telah lulus di atas 60% misalnya. Di sini maaf, Anda belum lulus, nilai di bawah 60% misalnya. Ini tergantung bahasa Bapak Ibu sendiri. Nah, ini kalau dikasih 60, untuk mencapai 60 itu nanti kelihatan. Orang dapat 60 kok 3 kali itu misalnya. Ini kan jadi pertanyaan ini. Sehingga butuh pembelajaran apa lagi, butuh materi apa lagi. Kemudian ini layout, ini tampilan. Misalnya Bapak Ibu nanti soalnya lebih dari 1 halaman gitu ya. Ini bisa jadi setiap pertanyaan itu ganti halaman, setiap soal nanti next dan seterusnya. Tapi bisa jadi di sini 1 halaman. Nah, ini kaitannya dengan sebenarnya kaitannya dengan ini. Jadi nanti kalau restriksinya ini dibatasi, ya, di sini dibatasi mulai kapan? Ini kalau dibuat 1 halaman, itu kan orang bisa membuka 1 halaman, tapi nggak bisa ngeklik. Jadi bisa dibayangkan ya, atau saya kasih contoh di sini. Nah, ini saya bikin 1 pertanyaan 1 halaman. Halaman berikutnya saya next. Nah, ini kalau saya setting, saya rubah. Ini layoutnya saya ganti. Hanya 1 halaman. Nah, ini berarti mahasiswa itu nggak bisa ngeklik nggak bisa, karena mulai mengerjakannya kan dibatasi tadi. Tapi kan mahasiswa tahu ada soal ini, bisa difoto, bisa dipelajari dulu. Cuman dia nggak bisa halaman kedua. Paling tidak dia bisa tahu sejumlah soal gitu ya. Ini maksudnya itu sebenarnya. Jadi kalau di sini dibikin ini, kembali ke tadi, ini kalau belum saatnya mahasiswa bisa ngakses di situ. Ini hanya bisa 1 halaman ini, hanya bisa tahu kira-kira 1 soal. Jadi masalahnya di situ. Sehingga di sini nggak saya batasi dulu karena bukan ujian. Ini tetap ini juga seperti tadi yang setelah selesai itu save dianggap
submit atau tidak di situ nanti juga dipahami. Kalau misalnya di sini ini berarti acak jawabannya di situ setiap bukan submit ya, maksudnya next gitu ya. Itu berarti dia ngacak soal berikutnya gitu ya. Tapi kalau yang satu halaman tadi ngacaknya satu halaman, sehingga kemungkinan dengan orang lain bisa sama juga. Tapi kalau satu pertanyaan satu halaman itu dia langsung ngacaknya itu. Itu mungkin dampaknya juga pada server bebannya agak berat karena hubungan antar user dengan servernya itu harus terjaga dengan baik. Nah, kemudian ini ada beberapa bagian. Saya mulai dari yang terakhir. Ini saya centang dulu. Ini kejadian kalau ngerjakan soal tadi, ngeklik gitu misalnya ini nanti dia langsung tahu salah atau benar. Ini di sini nih, bagian ini nih. Nah kalau ini tujuannya belajar, sebenarnya nggak apa-apa. Yang benar yang mana dikasih tanda. Ini setelah selesai, kalau yang ini setelah dinilai oleh dosen. Jadi setelah dosen itu, jadi misalnya gini, ada soal gabungan antara checkpoint dengan essay. Berarti yang checkpoint kan sebenarnya bisa otomatis dapat nilai. Tapi dia menunggu karena itu satu paket soal. Jadi ini kan satu paket soal ini. Ini satu paket soal, kalau saya edit quiz. Ini ada 15 soal checkpoint, ada 3 soal itu essay. Ini campuran maksudnya. Jadi di sini yang atas ini karena ABC, yang dipilih ABC sudah ada jawabannya, maka di sini sebenarnya bisa otomatis. Cuman karena ini satu bagian, dia nunggu ini karena ini manual. Karena jawabannya di sini butuh manual di sini. Karena di sini butuh jawabannya butuh membaca ini dosennya ini secara manual. Nah, sehingga kembali ke sini, ini setelah itu baru dikasih tahu mana yang benar, lulus dan tidaknya tadi, ini berarti overallnya. Kemudian general feedbacknya, kemudian dikasih tanda, kemudian yang benar yang seperti apa, kan dengan catatan setiap urean itu Bapak Ibu sudah kasih tahu jawabannya. Jadi setiap urean itu sudah punya standar jawabannya. Ini kemudian simpan. Ini karena ini harus balik 2 kali nih Bapak Ibu. Ini sama ini jadikan 100 dulu, disimpan, kemudian kembali ke tadi.
Nah, kemudian ini edit quiz. Tinggal di sini sudah ada. Karena ini bikin satu-satu, add new question. Tapi kalau sudah punya bank soal, diambil dari sini aja. Kalau punya bank soal. Jadi kalau satu-satu itu seperti ini. Ini multiple choice. Add. Misalnya kasih pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tergantungan transitif misalnya. Ini tetap 1. Kemudian karena tadi settingannya untuk pembelajaran, nanti kalau jawabannya itu yang benar yang seperti apa, Bapak Ibu harusnya memberi penjelasan di sini. Penjelasannya di sini sebenarnya. Ini dijelaskan. Jawabannya itu yang benar yang seperti apa. Karena ini checkpoint yang dari ABC D yang benar hanya 1 misalnya. Ini berarti milihnya hanya 1. Hanya ada 1 jawaban. Ini nggak usah diapa-apakan. Misalnya di sini ini dianggap choice 1 itu dianggap A. Nggak usah dikasih A lagi, nggak usah. Sehingga di sini ketergantungan yang terkait misal ini dianggap yang benar, ya berarti dikasih 100. Di sini B ini berarti ini kalau salah berarti nggak perlu dikasih apa-apa di sini. Ini berarti kalau sampai 4 berarti sampai D. Kalau sampai 5 berarti ini berarti E. Kalau pengen nambah, tambah aja di sini, tambah ini. Oke, kemudian save. Kemudian dilihat dulu. Nah, sehingga di sini nanti mahasiswa kalau jawab otomatis akan ngambil tadi yang sudah disetel tadi. Karena ini nanti dibikin tadi kan di yes untuk shuffle-nya. Jadi nanti orang kedua pertanyaan nomor 1 belum tentu soalnya ini. Kalau soalnya lebih dari 1 tapi. Nah, kemudian kalau nambah dari misalnya sudah punya bank soal ini. Ini add, ambil random dari bank soal. Tentunya harus sudah bikin bank soal dulu ini. Ini checkpoint. Ini ada 25, saya ambil 9 aja, biar genapi misalnya. Ini berarti yang 2 sampai 10 ini tadi, ini ngambil dari
bank soal yang saya pilih random tadi. Sehingga ini ngambilnya dari bank soal. Cek satu-satu, masih bisa diedit juga di sini. Dan kalau pengen nambah, ini berarti tambah. Tapi sifatnya adalah essay. Diambilkan dari sini. Diambil 3 aja. Nah, kemudian ini kan beda soal ini, dikasih aja. 1, 2, 3 di sini. Oke, pas. Oke, kemudian bisa dilihat. Nah, ini. Karena satu-satu tadi. Terusnya. Sampai tadi katut satuin harusnya kita tadi. Nah, sehingga di sini begitu Bapak Ibu, untuk bikin C tadi saya kasih contoh menggunakan manual nulis tangan, kemudian juga ngambil dari bank soal. Jadi semuanya punya bank soal biar nanti pas bikin soal itu gampang nggak? Monggo Pak Puji, karena sudah dan kita break dulu. Ya Pak Selamat, terima kasih untuk sesi pertama ini. Teman-teman sekalian, jadi ini waktu sesi pertama cukup dulu ya karena sudah zuhur. Break dulu sampai jam 12:30 ya Pak Selamat ya. Ini linknya ditutup apa enggak? Enggak, terserah. Mau ditutup boleh, nanti berarti bisa nanti join lagi aja gitu ya. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu semua, kami melanjutkan ini Mas Fasgian, Mas Fahri, Mas Adit untuk reporting dan hal lain yang penting untuk Bapak Ibu. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.